أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Beberapa hari ke depan insyaallah bulan Ramadan. 2 tahun yang lalu, hari Sabtu pagi jam 8, saya mengisi kajian tarhib di salah satu tempat. Salah satu yang disampaikan adalah saat itu waktu Ramadan tinggal 4 hari lagi, H-4. Saya sampaikan Bapak Ibu, 4 hari ke depan adalah sebuah ketidakpastian. Jangankan untuk sampai 4 hari ke depan, bahkan besok pun belum tentu sampai. Acara selesai jam 10, ramah foto-foto dan seterusnya. Kemudian pulang. Jam 5:30 maghrib, ketika saya sedang perjalanan ke Ciputat, saya ditelepon. Ustaz, sahibul bait yang tadi pagi baru saja meninggal dunia. Akhirnya selesai acara di Ciputat jam 11:30 malam. Saya kejar untuk bisa takziah, dan kemudian sang suami mengatakan, betul yang dikatakan tadi pagi Ustaz. Jangankan 4 hari kita pasti sampai atau tidak, bahkan besok pun ternyata istri saya nggak sampai. Besoknya hari Ahad, selepas ngisi di daerah Cibubur zuhur, pulanglah saya ke arah Depok. Sampai di Juanda macet panjang. 2:30 sore. Ternyata ada pengurangan lajur dari 2 menjadi 1. Sampai pada titik di mana terjadi pengurangan itu, ternyata lajur sebelah kiri ada mayat yang tergeletak dengan motornya. Padahal H-3 hari menjelang Ramadan. Kita mungkin sekitar 7 hari yang akan datang. Tetapi sama
dalam surat Luqman ayatnya tidak pernah berubah. Luqman 34. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun orang yang tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Ramadan sampai tidak sampai itu bukan karena doa. Buktinya banyak orang yang berdoa, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan, ujungnya tidak sampai. Pada saat yang bersamaan banyak juga kaum muslimin di luar sana yang sepanjang Rajab dan Sya'ban bahkan tidak pernah berdoa sama sekali, tapi ujungnya sampai. Karena doa ini hanya refleksi dari cara kita mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang konsekuensi dari berdoa itu adalah menghadirkan dua sayap. Yang pertama sayap raja, harap. Yang kedua adalah sayap khauf, takut. Ketika kita berdoa wa ballighna Ramadan, pada saat yang sama kita harus menghasilkan konsekuensi harap kita. Apa itu? Ya Allah, saya berharap Engkau sampaikan saya pada bulan Ramadan. Jadi pada saat yang sama kita juga menghadirkan kecemasan dan ketakutan, kekhawatiran. Ya Allah, saya khawatir Engkau tidak sampaikan saya pada bulan Ramadan. Ada orang datang ke Saudi sampai untuk menunaikan umrah, menunaikan haji. Tetapi apakah semua yang datang dan sampai ke Mekah pasti tamunya Allah? Belum tentu. Ada salah seorang jamaah, seorang ibu membawa anaknya usia SMA ikut bersamanya umrah. Umrah mungkin hanya setengah jam kurang lebih, dari mulai ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Kalau peak season paling bisa jam, antri karena padat dan seterusnya. Tapi selesai itu seolah-olah selesai semuanya. Sang anak diajak ibunya untuk sering ke Masjidil Haram, tawaf, sholat dan seterusnya. Tidak mau diajak karena dingin, musim dingin ketika itu. Yang dilakukan apa? Hanya berdiam di kamar, sholatnya di kamar, main handphone di kamar dan seterusnya. Sampai ke sana belum tentu menjadi tamunya Allah. Sebagaimana sampainya kita pada bulan Ramadan belum tentu sebagai tamunya Allah. Karena kalau kita punya doa wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan, yang namanya minta disampaikan artinya kita sedang merasa bahwa kita sedang dalam perjalanan yang punya tujuan. Yang punya tujuan. Ya Allah, sampaikan saya ke Surabaya. Mudah-mudahan nanti sampai di Bandung dengan selamat. Kita mengatakan sampai itu tentu kepada orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan sampai pada tujuan berarti tujuannya itu tidak pernah berubah. Bandung yang sebagai tempat tujuan di Bandung itu saja Pak. Dari zaman dulu sampai sekarang yang Bandung itu saja. Surabaya itu saja. Ramadan dari sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, Ramadan sudah ada belum? Sudah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah punya 12 bulan. Salah satunya Allah adalah Ramadan. Jadi Ramadannya nggak berubah-ubah. Sementara kita lah yang sedang melakukan sebuah perjalanan dari sejak Syawal tahun lalu. Kita meniti sebuah perjalanan panjang dan sekarang sudah bulan ke-11. Kita berharap supaya sampai. Pertanyaannya, yang sampai ini adalah yang punya atau yang menjadi tamu?
Yang punya apa yang menjadi tamu? Nah, Ramadan kita ibaratkan sebagai rumah. Rumah tidak berubah, ya rumah bentuknya gitu-gitu saja. Sahibul bait kita sebagai pemilik rumah tidak berubah-ubah, ya kita saja. Pemilik Ramadan Allah tidak pernah berubah. Tapi yang sampai pada bulan Ramadan tentu berubah-ubah, berganti-ganti. Sebagaimana yang datang ke rumah kita, yang sampai ke rumah kita berganti-ganti. Kadang mertua, kadang menantu, kadang ipar, kadang kandung, kadang tetangga, kadang kerabat, kadang rekan kerja, kadang mitra usaha. Berganti mereka datang sini, berganti keluar masuk, datang dan pergi ke rumah kita. Mereka kita sebut sebagai tamu. Kita sebagai pemiliknya diam di tempat, ada rumahnya juga nggak bergerak, nggak berganti, nggak bergeser. Ramadan dari dulu tetap menjadi bulan setelah Syaban sebelum Syawal, nggak pernah bergeser sedikit pun. Dan yang datang sampai kepada bulan Ramadan berkata ganti. Yang tahun lalu sampai tahun ini belum tentu sampai. Beberapa bulan yang lalu mungkin meninggal. Beberapa bulan yang lalu bisa jadi murtad, tidak lagi jadi orang yang sampai pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang tahun lalu belum sampai, tahun ini sampai. Tahun lalu belum akil balik, tahun lalu kemudian masih belum muslim, tahun ini mu'allaf, tahun ini akil balik, sampai. Maka yang sampai itulah disebut sebagai tamu. Tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau Ramadan kita ibaratkan sebagai rumah, kita punya rumah dan kita sebagai sahibul baitnya, pertanyaan saya, apakah semua yang sampai ke rumah kita adalah pasti tamu kita? Belum tentu. Buktinya apa? Ada kok orang datang ke rumah kita, sampai masuk ke rumah kita jam 2 malam, keluar-keluar ngambil TV kita, Pak. Betul? Siapa dia? Nah, ada gak yang sengaja mengundang maling? Gak ada. Ada gak yang mempersilahkan masuk maling? Tidak ada. Apa yang dilakukan maling? Mengambil yang sempat diambil, mengambil yang butuh diambil, mengambil yang bisa diambil. Dia nggak punya TV, butuh TV, dia ambil TV. Dia nggak punya mesin cuci, tapi nggak bisa diambil mesin cuci, kegedean nggak sempat, nggak bisa dan nggak sempat ambilnya, gede. Maka dia hanya mengambil yang bisa, yang sempat, yang dia butuhkan, yang kira-kira bisa dijual. Ambil sengaja jepit, ngapain ngambil, nggak butuh, nggak ada nilainya dan seterusnya. Ini saya katakan akan ada orang-orang Islam sampai pada bulan Ramadan, tetapi dia hanya menjadi maling amal soleh saja. Apa yang dia lakukan? Hanya mengambil ibadah yang sempat-sempat saja, yang bisa dan yang dia butuhkan saja. Kenapa ada puasa? Ya alhamdulillah, puasa lumayan buat ngurusin badan. Hitung-hitung diet. Kenapa? Karena yang dia butuhkan cuma dietnya saja, yang dia ambil keuntungan cuma keuntungan dietnya saja, kurangin berat badannya saja, sisanya enggak. Tarawehnya sempat taraweh, enggak sempat enggak taraweh. Bisa diambil, enggak bisa diambil, enggak diambil. Tahajud sebangunnya, duha sesempatnya. Ini namanya maling amal soleh saja. Padahal sudah Ramadan. Tidak berbeda dengan bulan yang lain, bahkan jangan-jangan lebih buruk. Ini contoh kasus pertama. Berarti tidak semua yang sampai adalah tamu. Yang kedua, ada orang sampai ke rumah kita. Sampai ke rumah saya, tapi nggak pernah ngabarin saya mau datang, saya nggak ada persiapan. Pak Haji datang, aduh ya Allah, kok nggak ngabarin saya mau datang? Saya nggak ada persiapan, masuk. Saya persilahkan masuk. Saya persilahkan duduk. Saya ke dapur nyari teh, dapat tehnya. Pas lagi udah disitu nyari gulanya habis. Akhirnya tehnya jadi teh pahit. Saya bawa ke depan, saya bilang sama Pak Haji tadi, Pak Haji mohon maaf ini, saya cuma ada teh pahit doang ala kadarnya ya. Pak Haji datang gak ngabarin saya nggak ada persiapan, gak enak banget. Mohon maaf,
Saking saya ingin memuliakan, saya balik lagi ke rumah. Cari ada makanan apa kira-kira. Ketemulah kaleng pembuat. Saya buka, isinya opak. Gak apa-apa lah. Ya, gak apa-apa lah. Gitu kan? Saya bawa ke depan, saya bilang Pak Haji, mohon maaf ini. Saya gak ada apa-apa, Pak Haji datang gak ngabar-ngabarin saya. Saya gak ada persiapan, cuma ada ini doang. Mohon maaf, ala kadarnya apa adanya. Disajikan, dihidangkan, cuma ala kadarnya. Yang kedua adalah pahit tanpa gula, nggak ada rasa manisnya. Ini kategori yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang masuk bulan Ramadan sampai, tapi ibadah-ibadah yang tidak lain adalah hidangan-hidangan Allah yang disajikan itu, dia hanya bisa melakukannya ala kadarnya, dia hanya bisa melakukannya apa adanya, dan tidak bisa merasakan nikmat dan manisnya. Ibarat teh itu adalah teh pahit. Kenapa demikian? Karena puncaknya iman Nabi sebut sebagai halawatan iman, manisnya iman. Iman sering disandingkan dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Iman amal saleh, iman menegakkan salat, membayar zakat, iman puasa, iman amal saleh, iman amal saleh. Kalau iman itu puncaknya adalah manisnya iman, maka puncaknya amal saleh juga adalah manisnya amal saleh. Nah, ini orang masuk Ramadan, orang ini sampai Ramadan, tapi kok ibadahnya gak ada rasanya, hambar, pahit-pahit aja gitu. Salat tarawih kagak ngerasain manisnya. Tarawih hari pertama biasanya para imam sudah mulai ngegas. Rakaat pertama tarawih, imam setelah baca Al-Fatihah langsung baca Alif Lam Mim, begitu kan? Model orang kedua ini imam lagi baca Alif Lam Mim, lutut udah mulai getar, kaki sudah mulai kesemutan. Dalam pikiran udah terbayang di 9:30 baru selesai kayaknya. Sudah merencanakan besok harus nyari masjid yang lain, enggak lagi di sini dah. Kenapa demikian? Karena ibadahnya tidak sebagai tamunya Allah. Kalau kita punya tamu, saya undang, saya punya hajat, ibu-ibu saya undang, bapak-bapak saya undang ke rumah saya. Dari sejak tiba saya sambut. Saya persilakan masuk, ayo bapak ibu silakan masuk, silakan duduk, saya persilakan duduk. Setelah itu semua botol minum saya bukain, gelasnya saya bukain, saya tuangin airnya, semua toplesnya saya buka. Di situ ada nastar, ada putri salju, ada kastengel, ada apa lagi Pak? Ada lidah, minum buaya kegedean. Kalau toples lidah kucing dong yang muat. Lidah kucing segala macam. Sudah dibukain semua, keluarlah kaleng kongguan aslinya. Dibuka, wafernya masih utuh. Saya katakan apa? Bapak Ibu, selamat menikmati. Sekarang kalimat selamat menikmati sampai dibawakan snack box, ya kan? Ada tulisan selamat menikmati. Kenapa selamat menikmati? Karena tamu. Saya undang, saya ingin memuliakan. Ini orang-orang terhormat saya, orang yang saya panggil, orang yang saya undang, orang yang saya harapkan datang. Ketika datang, saya muliakan. Saya katakan selamat menikmati Bapak Ibu hidangan yang saya siapkan. Sehingga orang-orang yang benar-benar bukan hanya tentang sampai bulan Ramadan, doanya waballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada tempat yang disebut dengan Ramadan, bulan yang menjadi milikmu ya Allah. Engkau sang pemiliknya, engkau sahibnya. Kami sebagai tamumu yang mudah-mudahan kau sampaikan. Tapi sampainya kami bukan karena umur dong ya Allah, tapi karena engkau undang dong. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena efeknya adalah nanti kita bisa menikmati atau tidak. Karena hanya tamu sajalah yang akan dikatakan kepadanya selamat menikmati. Apakah sholat kita nanti nikmat? Tarawih kita nikmat?
Apakah puasa kita nikmat? Ada orang puasa hari pertama di keluarga menjadi hari lemas berjamaah. Setiap 1 jam sekali lihat jam dinding. Bahkan setengah 6 tayangan televisi setiap ada tulisan saatnya azan maghrib. Dia bilang, "Mama, azan." Dia tidak menghiraukan lagi tulisan di bawahnya, ternyata untuk Surabaya dan sekitarnya. Betul Bu? Yang terbayang adalah azan maghribnya saja. Baru selesai makan sahur saja sudah bertanya, "Mama, nanti buka puasa pakai apa?" Betul Bu? Ini orang tidak sedang menikmati puasanya. Ada orang baca Al-Quran. Kalau sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada namanya Utsman ibn Affan satu, yang kedua Tamim Ad-Dari, yang ketiga adalah Sa'id bin Jubair. Beliau ini bertiga kalau sudah Ramadan, Bapak Ibu sekalian, salat malamnya, baik tarawih atau tahajudnya, 1 rakaatnya itu 1 kali khatam Al-Quran 30 juz. 1 rakaat. Kira-kira kalau nggak menikmati bisa nggak berdiri lama gitu? Nggak akan bisa. Imam Syafi'i selama Ramadan khatam 60 kali khatam, berarti setiap hari 2 kali khatam. Bisa nggak kalau nggak menikmati? Duduk sekali duduk sekian juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Ada kaum muslimin yang baca Quran baru lewat 1 halaman pertama sudah ganti posisi, kaki kanan selonjor, kaki kiri lipat. Lanjut halaman berikutnya ganti, yang kaki kiri selonjor, kaki kanan lipat. Lewat halaman berikutnya dua-duanya diselonjori. Lewat halaman berikutnya sudah mulai cari tembok. Lewat halaman berikutnya sudah mulai rebahan, Al-Quran di atas kepalanya begini. Betul? Ini baca 5 halaman saja ganti posisinya sudah 10 kali. Kalau orang menikmati itu akan kelihatan bagaimana dia nikmat sekali. Ya. Salah seorang tabi'in ketika ikut ta'lim kurang lebih 2 jam, sahabat yang ngajar, ada kala jengking itu menghinggapi kakinya dari awal pengajian sampai akhir, didiamkan sama dia. Ketika selesai pengajian tiba-tiba disingkirin dari kakinya begini. Temannya di sebelah nanya, "Emang ente dari tadi nggak ngerasain itu?" Apa jawabannya? Al-Quran dan hadis yang dibacakan oleh sahabat Nabi tersebut lebih aku rasakan nikmatnya dibandingkan sakit digigit kalajengking. Artinya orang kalau sudah menikmati sesuatu itu semua rasa menjadi hilang. Coba ibu kalau sudah menikmati jengkol, pahitnya, baunya kerasa. Mau orang bilang apapun cuek aja kan? Betul Bu ya? Buat saya enak apalagi terserah. Ente mau ngapain juga kan gitu. Mau ente pergi ninggalin rumah, pergilah sana. Ya, mau pisah ranjang, pisahlah gitu kan. Mau pisah kamar mandi, silahkanlah cari kamar mandi yang lain. Yang penting jengkol aku santap dengan nikmat. Kan begitu. Artinya apa? Orang kalau sudah sampai halawah, dia merasakan manisnya, dia sudah tidak lagi merasakan rasa-rasa pahit yang lagi, sakit yang lain, dan seterusnya. Sayyidina Utsman ketika diancam mau dieksekusi, dibunuh, pesannya apa? Silahkan yang mau membunuh saya itu di luar dalam kondisi dikepung, silahkan bunuh saya ketika sholat. Jadi ketika sholat ditusuk darah muncul, dia lanjutkan sholatnya terus, sholat terus, sholat. Nikmat, karena puncaknya amal soleh adalah nikmat. Sehingga apakah kita nanti sampai bulan Ramadan sebagai tamunya Allah atau bukan, kita bisa mengevaluasi dari sebuah pertanyaan, apakah saya sudah bisa menikmati hidangan Allah di bulan Ramadan berupa ibadah? Baca Quran nikmat atau tidak, tarawih nikmat atau tidak, puasa nikmat atau tidak, iktikaf nikmat atau tidak, duhanya nikmat atau tidak, semuanya nikmat atau tidak. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Sebab selama ini narasi yang dikembangkan dan terlanjur sudah merebak di tengah masyarakat kita adalah memposisikan Ramadan sebagai tamu. Betul? Makanya yang syiarnya dikeluarkan, syiarnya kemudian disampaikan adalah marhaban
marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa. Betul? Yang namanya selamat datang ini ucapan dari tuan rumah kepada tamu atau tamu kepada tuan rumah? Tuan rumah kepada tamu. Kalau kita mengatakan selamat datang bulan Ramadan, berarti seolah-olah kita tuan rumah, Ramadan sebagai tamu. Dan kebanyakan orang-orang yang memposisikan diri sebagai tuan rumah dan Ramadan sebagai tamu, sibuknya hanya dengan seremonial penyambutan dan tidak menghadirkan etika. Sebab apa? Dia merasa saya tuan rumahnya. Ada orang datang bertamu ke rumah saya, dia pakai baju bagus, saya pakai sarung kaos oblong, bebas kalau bebas saja kan? Boleh tidak? Boleh saja. Tamu saya kakinya ditaruh di bawah kursinya, saya naik ke atas kursi, boleh nggak? Bebas saja, saya tuan rumah, cuek aja. Betul? Tamu saya tinggal sendirian di ruang tamu, saya balik ke kamar, saya megang handphone, saya main handphone, saya tinggalin dia sendiri. Bisa nggak? Bisa saja. Bentar ya Pak, saya ke belakang dulu, main handphone. Ditinggalinlah kita sendiri di ruang tamu. Dia tuan rumah. Makanya perilaku kesewenang-wenangan tanda petik kaum muslimin menyikapi Ramadan, karena jangan-jangan memposisikan Ramadan sebagai tamu. Tiba-tiba dia pamit pulang, nggak sadar, kok cuma pamit tamu pulang. Karena didiemin, nggak dipeduliin. Ya silakan minum sendiri, makan sendiri. Tidak disambut, tidak dilayani. Nah, kenapa demikian? Narasi inilah yang kemudian kita harus rekonstruksi. Sebab kalau kita kembali merujuk kepada ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan dengan firman-Nya adalah dengan menggunakan adatun nida, yaitu panggilan ya ayyuha. Apa artinya ya ayyuha jemaah sekalian? Wahai. Apa artinya wahai? Untuk memanggil. Adatun nida ay yastalzimul hudur wal maji wal ityan. Huruf memanggil itu konsekuensinya adalah meminta yang dipanggil untuk hadir datang. Saya bilang sama istri ini, tolong panggilin Pak RT dong. Apa artinya? Saya berharap Pak RT datang. Walaupun Pak RT juga sering datang tanpa saya panggil. Buat nagihin iuran misalnya, buat ngasih PBB misalnya, betul? Tapi itu kan itu hajatnya dia. Apakah saya sambut? Enggak, dia datang mendadak. Pak RT ada apa? Oh ini Ustaz tagihan iuran. Oke, bayar. Terus apa kata? Ini tanda tangan Ustaz, tanda tangan. Pak RT mampir. Enggak mau Ustaz, saya mau ke rumah yang lain dulu. Begitu kan? Enggak mampir dia. Karena hajatnya dia cuma nagih doang. Saya enggak mengundang dia, saya enggak manggil dia datang sendiri. Tapi kalau saya mengundang, saya minta, saya manggil beliau, "Mi, tolong panggil Pak RT dong." Apa artinya? Satu, bahwa saya punya hajat atas Pak RT. Saya punya perlu dengan Pak RT. Urgen, minta tolong datang Bang. Yang kedua, saya berharap Pak RT yang saya panggil supaya bisa datang. Ketika Allah manggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, apa maknanya? Dua. Konsekuensinya adalah Allah minta orang beriman datang, yang maknanya adalah undangan Allah hanya untuk orang beriman saja. Tamunya Allah hanya orang beriman saja. Kenapa? Karena Allah punya hajat, tanda petik, Allah hajatan, dan Ramadan ini adalah hajatannya Allah. Karena Allah yang punya hajatannya, Allah yang berhak mengundang, dan Allah tidak mengundang semua manusia. Makanya ayatnya tidak mengatakan ya ayuhan nas. Allah tidak mengundang semua kaum muslimin. Makanya Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang Islam. Allah hanya mengundang, memanggil, meminta datang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Makanya saya menyerukan ke banyak masjid sudah dalam konteks Sya'ban hari ini, bulan ini. Mari kita rubah, bukan lagi tentang selamat datang bulan Ramadan, kita rubah sedikit redaksinya. Selamat datang para tamu Allah di bulan Ramadan. Kita pergi umroh Pak, sepatutnya apa? Selamat datang para tamu Allah. Betul? Duyufur Rahman, para tamu Allah. Haji kan rukun Islam, puasa Ramadan rukun Islam bukan?
rukun Islam. Kenapa haji kita bisa mengatakan selamat datang para tamu Allah? Kenapa puasa Ramadan kita tidak bisa mengatakan itu? Ketika ada orang di masjid mau sholat tarawih, dia baca spanduknya selamat datang para tamu Allah di bulan Ramadan, dia tahu, oh saya harus datang ke masjid ini sebagai tamunya Allah. Yang namanya tamu, ujungnya selamat menikmati. Maka saya harus bisa menikmati tarawih saya berarti. Ada orang mau i'tikaf ke masjid, dia lihat tulisannya selamat datang para tamu Allah di bulan Ramadan. Maka ketika i'tikaf dia berorientasi bagaimana bisa menikmati i'tikaf ini. Ketika ada orang mau ke masjid yang baca Quran, dia lihat selamat datang para tamu Allah di bulan Ramadan, maka dia akan mencoba menikmati bacaan Al-Qurannya. Perspektif itulah yang menghasilkan sikap. Kalau dalam bahasa Arabnya al-fahmu, pemahaman yang baik, ya itu akan menghasilkan amal yang baik. Ya. Kalau Ibnu Qayyim menyebutkan semua itu diawali dengan mindset, kemudian berujung dengan amal dan kebiasaan. Apa yang kita pahami perspektif terhadap Ramadan? Kalau dia tahu dia datang, kita menyambut. Makanya sambutannya banyak yang sifatnya ritual, banyak yang sifatnya seremonial. Pawai obor, bersih-bersih rumah, sikat kamar mandi, wangi-wangian, semprot parfum sana sini di rumah. Betul? Hias-hias, poster, pita, balon, selamat datang Ramadan, marhaban ya Ramadan. Semuanya begitu kan? Nah, ini bukan tidak baik, bagus, syiar, saya setuju, nggak ada masalah. Tapi jangan jadikan ini untuk memposisikan Ramadan sebagai tamunya. Tapi jadikan sebagai cara Allah juga memuliakan Ramadan, dengan cara Allah menghiasi syurganya. Dalam sebuah hadis dikatakan, Innal jannah la tubakhkhar wa tuzayyan li dukhuli syahr Ramadan. Dalam hadis lain dikatakan, fa innallaha yuzayyinul jannah kulla yawmin. Allah itu menghiasi syurga setiap hari di bulan Ramadan. Hadis lain mengatakan syurga itu kalau sudah masuk bulan Ramadan maka akan dihias dan diberikan wangian dari bukhar. Bukhar itu kayu gaharu yang ditaruh di atas cawan kemudian dibakar keluarlah asap. Yang biasa dijadikan untuk wangi-wangian itu. Ya, itu bukhar, at-tabakhur. Fa innal jannah la tubakhkhar. Jadi kalau kenapa kita semprot wangi-wangian di rumah kita? Kenapa kita menghias rumah kita? Karena Allah memuliakan Ramadan dengan menghiasi syurganya. Maka nggak ada masalah kita menghiasi juga dalam rangka juga memuliakan Ramadan, bukan sebagai tamu. Tapi kitalah yang kemudian sebagai tamunya Ramadan, mudah-mudahan sebagai tamunya. Ya. Yang sampai dan kedatangan serta masuknya kita adalah karena diundang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ayat Ramadan ini menarik karena turunnya ternyata di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, itu turun di bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Dan pada ayat itu tidak ada kata Ramadannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikum, wajib atas kalian apa? As-siyam. Ayat yang tidak mengatakan kutiba alaikum siyam Ramadan, wajib atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Justru ayat yang diturunkan di bulan Sya'ban tidak ada kaitan dengan Ramadan. Apa maknanya? Jangan sekalian yang dimuliakan Allah, Allah ingin kita sudah punya karakter siam bahkan sebelum Ramadan datang. Dan kita punya kebiasaan siam bukan hanya di bulan Ramadan saja. Karena kalau ada kata Ramadannya, ayatnya bermakna apa? Wahai orang beriman, wajib atas kalian punya karakter siam di bulan Ramadan. Maknanya apa? Berarti selain bulan Ramadan nggak wajib. Apa artinya siam secara bahasa? Menahan diri, mengendalikan diri. Maka ayatnya menjadi apa maknanya? Wahai orang beriman, wajib atas kalian punya karakter mengendalikan, pengendalian diri, menahan diri, mengontrol diri, self control. Dan jangan sampai itu hanya kalian lakukan dan success story-nya hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Jadi kena telinga beliau nggak?
Kenceng nggak suara saya jadi? Dekat. Speaker nggak ya? Aman ya? Aman. Jangan sampai karakter pengendalian diri siam itu hanya kita rasakan wajibnya di bulan Ramadan saja. Makanya dalam ayat itu tidak Allah sebutkan kata Ramadannya. Kalau ayatnya kutiba alaikum syahrul Ramadan berarti apa? Wajib atas kalian mengendalikan diri, menahan diri di bulan Ramadan. Bulan lain apa maknanya? Berarti nggak wajib. Makanya Ramadan ini nggak ada di sini. Yang kedua, ayatnya diturunkan di bulan Sya'ban agar jangan sampai kita masuk Ramadan kebiasaan siamnya itu tidak kita lakukan. Kebiasaan menahan diri, mengontrol dirinya. Kalau itu tidak berhasil, Ramadan kita nggak akan bisa mengendalikan diri. Harusnya Ramadan mengendalikan tidur. Betul? Ini Ramadan malah nambah tidurnya. Habis sahur tidur, waktu duha tidur, habis zuhur tidur, nanti ustaz ceramah tarawih tidur, pulang ke rumah tidur. Yang harusnya mengendalikan diri malah nggak berhasil. Harusnya mengendalikan diri dari makan, jumlah makannya dari 3 menjadi 2, sahur dan buka puasa. Ini Ramadan malah nambah jadi 4. Sahur makan, iftar takjil makan, pulang maghrib makan lagi, nanti malam tukang nasi goreng lewat beli lagi. Berapa kali jadinya? 4 kali. Makanya ayatnya Allah turunkan di bulan Sya'ban agar apa? Orang beriman punya awareness, punya kemudian kesadaran bahwa Ramadan itu esensinya adalah untuk pengendalian diri. Maka sebelum Ramadan datang, kita harus sudah meramadankan bulan Sya'ban sebagaimana yang Rasul lakukan. Rasul sudah meramadankan bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa. Kata Usama bin Zaid dan Siti Aisyah dalam kedua hadisnya dikatakan apa? Lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku ini tidak pernah menyaksikanmu berpuasa di 1 bulan daripada bulan-bulan yang ada selain bulan Ramadan itu yang puasanya lebih banyak dibandingkan bulan Sya'ban. Nabi sudah mengkondisikan Sya'bannya seolah-olah Ramadan karena ayatnya turun di bulan Sya'ban. Kalau kita sudah terbiasa dengan karakter pengendalian diri itulah, maka Ramadan menjadi mudah. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Ayat-ayat dalam Al-Quran tentang ya ayyuhalladzina amanu ternyata dikaitkan dengan pengendalian diri. Orang-orang beriman dalam Al-Quran karakter-karakternya adalah karakter yang mengendalikan diri. Saya sampaikan beberapa. Kita mulai dari apa yang ada dalam badan kita saja dulu. Dari atas ini ada kepala, dalam kepala kita ada pikiran, dalam pikiran kita ada prasangka. Surat Al-Hujurat ayat 12. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhalimin. Inna ba'dadh dhanni ismun. Wahai orang beriman, kendalikan oleh kalian berprasangka, sebab sebagian besar prasangka adalah dosa. Berprasangka saja sama Allah disuruh dikendalikan, dan yang disuruh mengendalikannya siapa? Hanya orang beriman, Pak. Jadi karakter keimanan itu buahnya adalah bisa mengendalikan prasangka. Sehingga ibu mohon maaf kalau melihat suami tiba-tiba jadi rajin nyisir, alhamdulillah, jangan suudzon. Ini langsung terbayanglah lagunya Ayu Ting Ting, biasanya tak pakai minyak rambut, biasanya tak pakai minyak wangi, aku cemburu, aku curiga. Ini tidak ajarin sama lagunya suudzon berarti. Bersyukurlah kalau suami ibu tiba-tiba jadi rajin nyisir di usia sekarang. Kenapa? Itu tandanya beliau masih punya rambut, kan begitu. Ya. Jangan kemudian curiga, oh ini puber jilid 3 misalnya, subhanallah. Walaupun memang bisa jadi juga. Belum tentu. Saya punya salah seorang jamaah itu nikah. Si ibunya usia 64, bapaknya ini usia 65, ya beda setahun. Ya, tetangga saya
itu usia udah 67. Ditinggal suaminya meninggal dunia, itu ketika anaknya empat-empatnya masih kecil-kecil semua, membesarin anak yatim. Sekarang 4 anaknya sudah pada nikah, sudah kerja, sudah pada punya anak. Mungkin karena kesepian kan. Datanglah acara reuni SMP. Cinta lama belum kelar. CLBK, ya, nikah, alhamdulillah. Nikah usia 67 tahun yang perempuan ini, yang lakinya beda setahun 68. Jadi bisa jadi memang ada puber di ketiga. Tetapi suudzon boleh tidak? Jangan. Tetap dikendalikan perasaan, pikiran. Kita geser ke telinga Bapak Ibu sekalian. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, lagi-lagi hanya orang beriman. Kalau ada orang datang membawa berita, namanya berita didengarkan pakai telinga. Kita terima pakai telinga. Dia datang membawa berita, jangan kalian dengarkan mentah-mentah, jangan kalian terima bulat-bulat, tetapi lisan kalian lakukanlah klarifikasi. Tanya sana, tanya sini, buka telinga kanan, buka telinga kiri. Dengarkan dari sebelah kanan, dengarkan dari sebelah kiri. Informasi jangan cuma diterima dari satu pihak, tapi terima dari banyak informan. Kendalikan telinga kita, jangan terima informasi begitu saja. Ibu, semalam saya melihat suami ibu itu membonceng istri orang. Kira-kira beliau pulang ketok pintu, dibukain nggak pintunya? Jangan terima mentah-mentah. Jangan-jangan suaminya ngojek dia. Betul nggak? Bisa jadi. Atau jangan-jangan perjalanan menuju pulang ke rumahnya, di perjalanan melihatlah istri orang tadi ketabrak, kakinya patah, nggak ada yang nolongin. Wajib nggak menolongin? Wajib. Fardhu ain bagi orang yang bisa menolong, mendapati orang yang kesulitan, dan nggak boleh nanya apakah statusnya istri orang atau tidak, apa agamanya, berapa usianya, segera tolong. Ada orang tenggelam di laut Pak, kita bisa berenang. Hukumnya bagi kita apa? Fardhu ain, wajib menolong dia. Dan nggak mungkin kita nolong nanya ente istri siapa? Istri orang, saya nggak mau kan begitu. Tolong saja. Oh ada orang cerita, oh ada Pak RT katanya dua-duaan di laut sama istri orang. Padahal lagi nolongin. Astagfirullah. Ini kita sebut dengan mendengar informasi jangan ditelan mentah-mentah. Dan Allah katakan kepada hanya orang-orang beriman saja. Kita geser ke atas surat An-Nur 30-31. Allah mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada orang beriman laki-laki dan katakan kepada orang beriman perempuan, laki-laki orang beriman, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Perintahnya yaghuddu, ghaddul basar, menundukkan. Cuma kalau ayat ini kita pahami secara tekstual, bisa jadi miskonteks nanti. Kenapa? Karena saya 2015 ditugaskan dakwah di Hong Kong sebulan ya, Ramadan saat itu. 2 pekan di Hong Kong, 2 pekan di Bangkok. Musim panas di sana, Bu. Nah perempuan yang pakai celana setengah paham. Kalau kita terima ayat itu secara tekstual, tundukkan pandangan, saya tundukkan di situ semua nerakanya. Betul kan? Maka makna yaghuddu di situ bukan hanya menundukkan, apa maknanya? Mengendalikan. Bisa dengan apa? Bisa dengan memalingkan, bisa dengan melihat ke atas, bisa dengan merem, macam-macam. Bisa pakai kacamata hitam supaya kalau melihat nggak kelihatan. Maksudnya kalau memalingkan nggak kelihatan, takutnya ada orang tersinggung kan? Langsung dipalingkan, tersinggung pakai kacamata hitam misalnya. Jadi maknanya mengendalikan. Katakan kepada orang beriman laki-laki dan perempuan agar mereka mengendalikan pandangan mata mereka. Kemudian kita turun sedikit ke mulut. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ini masih Al-Hujurat semua. Tadi Al-Hujurat ayat 12 yang pertama prasangka. Yang kedua Al-Hujurat ayat 6. Yang ketiga saja mata Al-Hujurat ayat An-Nur ayat 30-31. Yang keempat
lisan Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Wahai orang beriman, kendalikan lisan kalian, jangan mudah merendahkan kelompok yang lain, mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang mengolok-olok. Dan kendalikan lisan kalian dari memanggil sebutan-sebutan orang lain dengan panggilan dan sebutan yang tidak baik. Ada adik saya ketika SMA, dia punya teman SMA-nya perempuan, bukan pacar, teman sekelas. Ya, itu semua angkatan memanggil ini perempuan dengan panggilan Gopek. Gopek. Kenapa? Karena nama aslinya adalah Almar'atus Sholihah. Karena kepanjangan disingkat jadi Maratus, ujungnya jadi Gopek. Ini kejadian. Ini namanya tanabus bil alqab. Memanggil dengan sebutan yang tidak elok, tidak patut. Dan kadang-kadang sebagian masyarakat kita malah senang dan menjadikannya sebagai personal brandingnya, begitu kan? Ada tukang bakso tetangga saya, karena tompelan dia bilang bakso tompel. Orang kalau pesan sama dia, pel, 2 mangkok pel, begitu, ambil pelnya doang. Ada nasi goreng, karena yang jualnya bewok kan jadi nasi goreng Bang Bewok. Asal ada orang pesan, wok, 2 bungkus wok, begitu. Padahal yang begini termasuk tanabus bil alqab. Satu ketika sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari memanggil Bilal dengan panggilan apa? Ya ibn Sauda, wahai anak dari ibu yang berkulit hitam. Kulit hitam betul tidak? Betul. Ibunya hitam dia, Bilal hitam dia. Tapi ketika Abu Dzar panggil begitu, Rasul marah dan mengatakan, sungguh masih ada pada dirimu sifat jahiliyah. Masih ada pada dirimu sifat jahiliyah. Karena melihat mendapati Rasul lagi marah, maka Abu Dzar kemudian minta maaf. Sembari dia merebahkan, menengkurutkan badannya di atas pasir, kemudian pipi bagian sininya ditempelkan di pasir, pipi sebagiannya dihadapkan kepada Bilal dan mengatakan, wahai Bilal, silahkan kau injak pipiku sebagai bentuk permintaan maafku kepadamu. Kemudian diangkat sama Bilal tangannya dan kemudian dipeluk, baru sudah memaafkan sebelum kau meminta maaf kepadamu. Tetapi poinnya apa? Memanggil dengan panggilan itu sampai membuat Nabi murka. Dan ada panggilan yang lain yang lebih baik. Lisan kita perlu untuk dikendalikan ucapannya. Kita turun sedikit, ada pita suara dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Lagi-lagi Al-Hujurat, Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, lagi-lagi orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, kendalikan suara kalian, jangan lebih tinggi tonnya dibandingkan ton suara Nabi. Ayat ini turun Pak, ada salah sahabat Nabi yang akhirnya nggak ke masjid-masjid lagi, sholatnya di rumah terus. Karena nggak ke masjid-masjid lagi, Rasul penasaran, heran, kenapa sih pula kok nggak pernah kelihatan ke masjid lagi? Kebetulan dia sukunya Sa'ad bin Mu'adz, kepala sukunya Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, wahai Sa'ad, coba tanya, itu si fulan kenapa nggak datang ke masjid lagi? Kenapa nggak sholat di masjid lagi? Cek apa alasannya? Kenapa? Takutnya sakit atau apa gitu. Didatangi oleh Sa'ad. Kemudian ditanya, wahai fulan, ente dicari Nabi itu ente nggak datang sholat lagi. Kenapa? Ditanya Nabi ente. Kemudian aku kata beliau, sejak turun ayat, jangan kalian meninggikan suara. Siapa yang meninggikan suara di atas suara Nabi, amalnya batal. Daripada amal saya batal, mendingan saya sholat di rumah. Karena suara saya dari suaranya udah tinggi. Takut berhadapan dengan Nabi, habis sholat tinggiin suara, batal amalnya. Mendingan sholat di rumah. Disampaikan alasan itu kepada Rasul. Rasul minta saat panggil dia, kemudian dihadapkan, dan untuk yang begini dikecualikan. Ya kalau orang Indonesia ada beberapa daerah yang memang suaranya udah tinggi, Pak. Susah juga. Ya. Ini orang Jawa tonnya memang begitu ya. Orang Sumatera tonnya begitu, orang Makassar tonnya begitu, susah juga. Tetapi maksudnya apa? Jangan meninggikan suara di luar batas yang memang kita normalnya seperti itu. Terutama saat apa? Saat marah. Orang kalau sudah marah biasanya meninggikan suara. Betul ya? Nah, saya menyampaikan janganlah kita kalah dengan handphone, Pak.
Handphone itu punya mode dering, punya mode getar, punya mode silent. Nah, ibu sesekali kalau pengen marah pakai mode getar saja. Cobalah sesekali pakai mode getar. Jangan mode dering terus begitu. Karena kalau sudah pakai mode dering kadang-kadang volumenya dinaikin lagi kan. Kalau Rasul mengajarkan pakai mode silent memang. Kalau sedang berdiri duduk, kalau sedang duduk berbaring itu mode silent. Nah, Ustaz saya belum bisa mode silent. Udah mode dering, mode getar saja dulu kira-kira begitu. Kalau perlu kita airplane mode, Pak. Ya, mode pesawat terbang itu ya. Jadi mode pesawat terbang itu semua sinyal amarah kita putus saja. Sehingga kita tuh udah bebas dari amarah kepada siapapun. Ya. Nah, ini contoh kita bisa mengendalikan suara. Orang beriman itu perintahnya kendalikan suara. Kemudian apa yang dimasukkan ke dalam mulut ini masih mulut. Lisan, pita suara, yang dimasukkan adalah makanan. Al-Baqarah 172. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, lagi-lagi orang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, kendalikanlah makanan yang akan dimasukkan ke dalam mulut kalian, makanlah hanya yang baik-baik saja. Dokter bilang, Bapak ini Allah uji dengan diabetes. Nanti Ramadan kalau bisa janganlah makan sirup-sirupan. Ya. Gimana kok nggak boleh dok? Dibawalah botol sirupnya itu. Ini kan ada tulisan halalnya. Kenapa jadi nggak boleh? Ini bukan masalah halal atau tidak halal, Pak. Ini thayyib atau tidak thayyib. Masya Allah. Jadi orang yang berpikir tentang thayyib itu sudah tidak lagi mempermasalahkan halal. Bagi dia halal sudah prinsip. Berikutnya adalah langkahnya, step ahead-nya apa? Oh, ini tentang apa yang saya makan, baik atau tidak buat tubuh saya. Bapak, kata dokter, Bapak ini ada darah tinggi, ada kolesterol, nanti Ramadan kurang-kurangilah gorengan. Hari pertama dia coba makan kurma sesuai dengan Nabi SAW, 3 butir, minum 3 teguk air. Tapi karena kadung sudah jadi orang Indonesia dari lahir, yang dicari tetap lontong sayur sama risol lagi, Pak. Betul ya? Ketemu lagi lah gorengan. Nah, apakah kita menjadi orang beriman tadi? Orang beriman karakternya bisa mengendalikan diri. Ya tahu ini nggak baik, saya nggak mau. Walaupun halal, itu makan. Kemudian dari sisi waktu, Surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Siapa orang beriman itu? Adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang bisa mengendalikan waktunya agar tidak ada waktunya yang terbuang sia-sia. Jadi kalau ada orang beriman bulan Ramadan masih main handphone, Instagram, TikTok, ya nonton YouTube, buka Facebook, kemudian main Shopee, masukin keranjang, entah cepotnya kapan, Allah a'lam. Ya, tiba-tiba keranjang sudah 200 barangnya gitu ya. Terus itu dihapus-hapusin lagi satu persatu, kan buang-buang waktu semua. Ya. Kemudian apa? Masih main game online, masih Mobile Legends, main PS dan seterusnya. Ya. Jalan-jalan jam 4 sore, JJS judulnya, jajan-jajan sore. Betul? Ngabuburit. Habis asar dia keluar naik motor jam 4. Pulang jam 6. Padahal bawa uang cuma goceng, yang dibeli pun cuma es kelapa doang. Itu 2 jam kemana beli es kelapanya kira-kira? Betul nggak? Subhanallah. Ini anak-anak muda kita menjelang buka puasa gabut semua begitu kira-kira. Nggak jelas, keliling naik motor ngabisin bensin cuma keliling-keliling doang. Paling belinya cuma es kelapa doang 5.000 rupiah. Ya kan? Padahal menjelang buka puasa ada 2 besar peluang. Ada pahala membebaskan budak dengan memberikan makan berbuka puasa bagi yang berpuasa, walaupun hanya setetes susu kata Nabi, atau sepotong kurma, atau seteguk air. Tapi siapa yang mengenyangkan orang berbuka puasa, bukan cuma setetes susu, setetes air, atau sepotong kurma, dibikin kenyang orang itu, berarti lengkap nih Pak. Ya, ada nasinya, ada segala macam lauknya dan seterusnya. Man ashba'a sa'iman, siapa yang sampai bikin kenyang, pahalanya lebih luar biasa. Salah satu di antara 3 pahalanya adalah apa? Nanti di padang mahsyar saat semua kehausan, Allah hadirkan minuman dari telaga kausarnya Nabi SAW. Ketika diminum,
selamanya tidak akan kehausan lagi. Itu khusus orang yang memberikan makanan sampai kenyang bagi yang berbuka puasa. Dan itu dilakukan kapan? Menjelang berbuka. Ada pahala yang lain apa? Ampunan Allah lipat gandakan menjelang berbuka puasa. Sehingga kalau kita tahu dengan ilmu, rasanya mustahil kita buang-buang waktu menjelang berbuka puasa, nonton ini, nonton itu, main handphone sini, main handphone itu, main game ini, game itu, sosmed ini, sosmed itu, dan seterusnya. Orang beriman mengendalikan waktu sehingga tidak terjerumus pada kesia-siaan. Dan itu hanya orang beriman saja kata Allah. Kemudian orang beriman apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Surat Al-Baqarah ayat 3. Siapa orang beriman kepada Allah Sang Maha Ghaib? Mereka yang membuktikan imannya dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bisa mengendalikan hartanya. Ya. Ini Ramadan nanti terbuktikan, Pak. Coba ibu-ibu kalau bisa beli belanjaan puasa, bawa duit 20.000 habis nggak? 50.000? 100.000? Habis semua, Pak. Betul nggak? Udah kebeli gorengan, lewat lagi es-esan, es semua dibeli, es kumut dibeli, es teh Solo dibeli, es tagar dibeli, es semua dibeli. Sudah dapat gorengan, dapat esnya, duit masih ada, lewat tukang pepes, beli lagi nggak pepesnya? Kata saya tak beli aja buat sahur, benar? Nyampe rumah makan buka puasa kekenyangan, itu pepes itu Pak dimasukin ke kulkas. Ujungnya apa? Mas, mubazir lah saudara di sana. Kenapa? Kita tidak bisa mengendalikan harta kita untuk keluar. Padahal simbolnya apa? Zakat fitrah. Ada loh sebagian harta kita yang bukan milik kita. Ada loh sebagian makanan buka puasa kita yang bisa dibagikan kepada orang lain. Ada loh infak sedekah kita yang Allah lipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Kata Sayyidina Umar, an-nafaqatu fihi kan-nafaqah fi sabilillah. Infak di bulan Ramadan pahalanya setara dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membekali orang yang berperang di jalan Allah. Jadi harta-harta kita dalam konteks orang beriman adalah mereka yang pandai mengendalikan mana yang perlu, mana yang tidak, mana yang mendesak, mana yang tidak, mana yang perlu mendesak, mana yang tidak perlu mendesak, mana yang perlu tidak mendesak, mana yang tidak perlu tidak mendesak. Dia tahu ya bagiannya itu, dia tahu kemudian kolom-kolomnya itu. Tidak semua perlu, tidak semua mendesak, betul? Nah, dia tahu bagaimana mengelola itu. Sehingga usinasi wa iyyakum ini yang berikut. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terkait juga dengan sholat. Allah menyebutnya adalah qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu siapa? Alladzina hum fi sholatihim. Kalau sabun surat Al-Ma'un, Pak. Betul. Kalau Al-Ma'un itu bukan fi sholatihim tapi an sholatihim. Ya, kalau surat Al-Mu'minun adalah fi sholatihim khashi'un. Ya. Jadi sholat ini bukan sahur saja ya, ada khasyuk. Orang beriman siapa? Orang beriman adalah orang yang fi sholatihim, di dalam sholatnya, selama sholatnya, berarti dari takbiratul ihram sampai salam. Apa mereka? Khasyirun, mengendalikan kekhusyuannya. Itu makna khasyirun, mengendalikan kekhusyuan. Makanya kata Nabi, kalau Anda dalam sholat diganggu, maka melepeh ke sebelah kiri 3 kali. Ya, tentu melepeh yang sekedarnya, nggak sampai menggerowok begitu banyak. Ya, melepeh sekedarnya ke sebelah kiri. Baca ta'awuz dalam hati, auzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti apa? Kekhusyuan itu fluktuatif. Ada tidak, dan itu harus kita kendalikan. Dia konsistensi kekhusyuan sepanjang sholat. Dan Allah sebutkan hanya qad aflahal mu'minun, hanya orang beriman yang bisa. Makanya hadis-hadisnya itu dalam rangka membentuk kolektivitas kekhusyuan. Kalau saya menyebutnya khusyuk kolektif, karena bentuknya adalah jamak. Khasyi'un, mereka khusyuk. Bukan dia khusyuk seorang, tapi mereka khusyuk bersama-sama. Ternyata kekhusyuan itu perlu dibentuk bersama-sama. Makanya hadis-hadisnya kata Nabi SAW dan ayat Al-Qurannya terkait dengan membentuk kekhusyuan itu. Contoh, Nabi tidak menganjurkan bagi orang yang baru makan bawang untuk datang ke tempat sholatnya. Betul?
Pada saat yang lain Nabi menganjurkan laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalau saya tidak sampai memberatkan umat saya, pasti akan saya perintahkan mereka bersiwak setiap sebelum salat. Ini berkaitan dengan kebersihan mulut. Apa tujuannya? Untuk tidak mengganggu kekhusyuan yang ada di sekitar kita dalam salat. Betul? Nabi SAW menganjurkan untuk kalau kita salat pakai tatayyub, berparfum, berwangi-wangian. Dan salah satu kesukaan Nabi adalah pakai parfum kalau mau salat. Salah satu favorit Nabi adalah parfum. Dalam surat At-Tahrim ada dua, kurma dan parfum. Ya, itu kesukaan Nabi. Kenapa? Apa tujuannya pakai wangi-wangian ke masjid? Agar jangan sampai kita mengganggu sebelah kanan kiri kita dengan aroma badan kita. Rasanya kita akan zalim dengan saudara kita saat dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin baca surat Al-Fatihah, tapi aroma yang dia cium bau lengkuas ketek kita misalnya. Bau parang kocok, bau lagi, ya bau cap kapak misalnya, bau bawang dan seterusnya, gitu ya, bau salam pas misalnya. Ini aroma apa di masjid kan gitu. Dalam surat Al-An'am Allah juga mengatakan, kalau kalian mau datang ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakai baju terbaik, baju yang tidak sampai mengganggu kekhusyuan saudara kalian. Makanya jangan sampai kita sholat itu, naudzubillah, ada orang pakai kaos Pak, sholat. Tulisannya apa belakangnya? Buronan mertua. Ada yang tulisannya apa? Tahanan istri. Ya, di kaos-kaos macam-macam. Ada hidup sulit gaya elit, tulisannya begitu. Ada tulisannya apa lagi? Pulang malu tak pulang rindu katanya. Masya Allah. Ini yang biasa di truk Pantura tahu Pak. Sekarang dipindahin ke baju itu karena Pantura sudah sepi, pindah ke tol semua itu kan. Dulu kita sering lewat Pantura itu baca rata-rata tulisan begitu. Sekarang pindah ke sini. Ya, buronan mertua, tahanan istri, macam-macam itu. Kalau kita sholat di belakang orang itu Pak, mau nggak mau kan kita ikut baca, benar nggak? Mau nggak? Ya, benar ya? Kayak terarahkan untuk membaca gitu. Setan kayak miskin itu baca gitu. Otomatis baca. Salah satu cara mengkhusyukkan salat kita adalah kata Al-Quran, khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Menjadikan pandangan kita itu tunduk ke bawah. Membantu kekhusyuan itu dengan cara menundukkan pandangan ke bawah. Tetapi ketika kita menyaksikan sajadah kita, berbayanglah merek-merek sarung yang harus kita absen itu. Ya kan? Nah, kalau yang laki-laki dari mulai Atlas, Godimor, Cap Mangga, BHS, kemudian macam-macam belajar dulu. Ini kalau kita sholat, depan kita orang pada pakai sarung, mereknya ditaruh di bawah semua. Siapa yang pertama kali menginisiasi itu sebenarnya? Siapa yang penasaran itu? Kalau perlu ada penelitian khusus itu kayaknya. Siapa orang pertama yang pakai sarung, mereknya harus di bagian bawah belakang itu siapa? Betul ya? Yang akhirnya membuat kita mau sholat menghadap ke bawah itu jadi ngebacain satu-satu mereknya. Kan mengganggu kekhusyuan itu soalnya. Kalau jadi imam gak ada masalah. Apa salahnya dilipat tuh bagian atas, depan atau belakang gitu kira-kira ya? Kan gak mengurangi nilai sarung kita juga, benar ya? Jadi semua hal Al-Quran mengatakan begitu, khudhu zinatakum. Nabi juga menganjurkan untuk bersiwak, kalau makan bawang tidak ke masjid dan seterusnya. Bahkan tata cara takbiratul ihram dalam Sunan Abu Daud hanya dua saja. Satu adalah sejajar dengan bahu, begini cukup. Yang satu lagi sampai ke telinga. Nggak ada takbiratul ihram Allahu Akbar sampai kita sepak kanan kiri kita begitu. Ya, yang ada akan terganggu. Sujud itu tuntunannya apa? Bagi perempuan merapatkan siku ke bagian pinggang, kanan kiri ke pinggang kanan kiri. Bagi laki-laki agak dibuka sedikit dan diangkat perutnya sehingga kata Nabi seolah-olah anak kambing bisa lewat. Ya, jadi kalau bapak ibu mau ngecek apakah sujud itu sudah benar, beli anak kambing suruh lewat. Itu namanya ngaji cuma dengan dengar selintas doang. Jadi yang diterima cuma tekstualnya saja gitu ya. Nggak ada sujud itu begini sujud itu, nggak ada orang sujud begini. Anjuran hadis manapun nggak ada begini. Kenapa? Mengganggu kanan kiri. Ya.
Mungkin di rakaat pertama dia ngalah, Pak, tapi rakaat kedua dia sudah merencanakan balas dendam itu. Benar? Rakaat kedua lihat aja mau balas dendam kan begitu kan tadi. Rusak gak Pak salatnya? Rusak khusyuknya. Siapa yang bikin salatnya rusak? Kita. Rusak salat berjamaah kita, rusak kekhusyuan kita itu. Dalam konteks lain, ada salah seorang kiai sampai pindah masjid. Kiai itu benar nggak sholat di masjid ini lagi. Saya mau ogah sholat di sana. Emang kenapa kiai? Apa jempol kaki gue diukur bermulu kata dia begitu. Gue geser dia susulin begitu bahasanya. Ingat subhanallah, rapatnya saf salat bukan rukun salat. Syarat sah salat pun tidak. Ya, itu sunnah dan kesempurnaan, iya. Tapi khusyuk salat wajib kita. Mengupayakan kekhusyuan wajib. Bergantunglah sah salat kita khusyuk atau tidak. Ini jangan sampai mengejar yang sunnah yang menyempurnakan sampai menggugurkan yang seharusnya kita jaga kekhusyuan. Kita merusak kekhusyuan orang salat cuma gara-gara pengen ngerapetin kaki. Udah digeser masih disusulin juga, itu masalahnya. Karena ini subhanallah sampai pindah masjid Pak, ya Allah ya Allah. Ini kan ada ciloko yang begini ini. Salah dalam memahami konteks beragama. Orang beriman itu pandai mengendalikan kapan dia harus begini, kapan dia harus begini, kapan dia patut begini, kapan nggak patut begini. Ya. Itu dalam konteks sholat. Allah bilang alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya. Berarti semua tadi ayat yang sudah saya sampaikan. Benarlah orang beriman itu mereka yang mengendalikan. Dan bahasa Arab yang mengendalikan secara bahasa adalah shama yasumu siyam. Makanya dalam surah Maryam, inni nadartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Hari ini saya nadar, saya akan saum, tidak akan ngomong dengan siapapun. Jadi saum itu apa? Menahan diri, nggak ngomong juga menahan diri. Nadarnya puasa 3 hari nggak ngomong. Makanya Maryam ketika ditanya dia menunjuk aja kan, nih, akhirnya Nabi bisa bicara. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan dan seterusnya. Saya adalah hamba Allah, saya adalah utusannya dan diberikan kepada saya kitab. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Namanya berpuasa itu ada sahurnya, ada maghribnya. Ada subuhnya, ada maghribnya. Ya, ada saat mulai berbuka, ada saat mulai berpuasa, ada saat berbuka. Dan Nabi mengatakan bis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Satu saat iftar, indal iftar ketika berbuka. Satu saat indal qadarabi, saat bertemu dengan Allah. Kalau kita mendalami bahasa Arab, Nabi mengisyaratkan bahwa berbuka puasa dan bertemu dengan Allah sama-sama membahagiakan. Itu secara teksnya. Tapi bahasa isyarat Nabi sesungguhnya adalah Nabi hendak menyamakan bertemu dengan Allah adalah berbuka puasa yang sesungguhnya. Bisa dipahami? Ya, berbuka puasa di dunia dilakukan oleh orang yang berpuasa dari subuh sampai maghrib. Berarti kalau bertemu dengan Allah adalah berbuka puasa yang sesungguhnya, bertemu dengan Allah itu di akhirat. Syaratnya mati. Itulah saat berbuka puasa. Berarti sebelum mati yang namanya hidup, ini semua tentang puasa. Makanya ayatnya tidak dikhususkan Ramadan saja. Kenapa? Agar dimaknai semua hidup kita adalah tentang berpuasa, yang kita akan mendapatkan kebahagiaannya saat nanti sudah berbuka puasa, dijamu oleh Allah saat masuk dalam surga. Itulah buka puasa kita. Saya ingin mengatakan waktu maghribnya kita adalah saat kematian. Waktu subuhnya kita adalah saat akil balik. Sebelum akil balik, itulah saatnya makan sahur kita. Latihan kita berpuasa saat sebelum akil balik. Latihan sholat, menutup aurat,
kemudian dipisahkan anak laki dan perempuan semua sebelum akhir. Itulah sahur, waktu persiapan membekali diri semua. Kalau sudah tiba waktunya balik, itulah azan subuhnya. Sudah harus taat sama semua yang Allah larang, sama yang Allah perintahkan. Sampai kapan? Sampai maghrib buka puasa, sampai mati. Bertemu dengan Allah, itulah saat berbuka puasa. Saya kasih gambaran sedikit saja. Contoh, di dunia kita boleh minum khamar tidak? Tidak. Wajib nggak mengendalikan diri untuk tidak mendekati khamar? Wajib. Bukan bulan puasa saja? Tidak. Berpuasa terhadap khamar bukan hanya bulan puasa. Tapi kapan? Sepanjang hidup, sampai mati. Nanti kalau sudah mati, berhasil kita berpuasa sepanjang hidup, tidak nyentuh khamar, tidak minum khamar, di surga kita akan berbuka puasa dengan khamar yang Allah siapkan, bukan hanya ukuran gelas, bukan hanya ukuran teko, bukan hanya ukuran galon, tapi Allah sebutnya adalah ada sungai-sungai yang airnya adalah khamar. Itulah buka puasa. Nyelam, minum lah saja. Gitu kira-kira. Di bulan atau selama hidup-hidupnya bagi laki-laki boleh nggak pakai emas, Pak? Tidak boleh. Pakai sutra? Tidak boleh. Kita berhasil mempuasakan diri kita selama hidup dari sutra dan emas. Nanti di surga berbuka puasa, permadaninya emas, tembok-tembok dinding surganya adalah emas, kemudian pakaiannya adalah sutra dan seterusnya. Tapi di mana? Di sana saat buka puasa. Kita di dunia boleh nggak Pak nikah lebih daripada 4 secara sekaligus bersamaan? Nggak boleh. Betul Bu ya? Boleh nggak nikah lebih daripada 4? Nggak boleh. Batasan maksimal 4. Berarti 3 boleh. 2 boleh Pak. 2 boleh. Ya, dibolehkan sama ibunya maksudnya begitu. Secara hukum boleh, secara fikih. Mau 4 sekaligus boleh. Mau 4 secara terpisah silahkan. Tetapi lebih daripada 4 nggak boleh. Berhasil kita berpuasa, menahan diri walaupun mampu, punya uang banyak, syahwat masih ada, mata juga masih bisa melek. Nah, tahu mana yang rambut panjang, rambut pendek, nah gitu ya. Tapi kalau kita berhasil mempuasakan itu sampai wafat kita, sampai waktu maghribnya kita, di surga Allah siapkan kita berbuka puasa dengan bukan hanya 4 perempuan, bidadari Allah siapkan begitu banyak, luar biasa. Ini yang kita sebut dengan berbuka puasa sesungguhnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dimulai dengan panggilan keimanan. Mudah-mudahan sampainya kita sebagai tamu yang Allah undang, bukan hanya karena modal umur saja. Yang kedua, karena kita sebagai tamu, mudah-mudahan Allah memberikan nikmatnya kita ibadah, karena hanya kepada para tamu yang dikatakan selamat menikmati. Dan mudah-mudahan semua yang Allah hidangkan di bulan Ramadan kita bisa mengambil semuanya, bukan hanya yang sempat saja, bukan hanya yang bisa saja, bukan hanya kemudian yang mau saja, dan bukan yang kita butuhkan saja. Semua kita lakukan dengan maksimal mungkin. Karena sekali lagi dalam rangka mensyukuri seandainya Allah masih sampaikan kita pada bulan Ramadan, umur yang masih Allah berikan, yang tidak Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang sepanjang tahun kemarin sudah Allah panggil satu persatu. Kita mensyukurinya dengan memaksimalkan, karena Allah mengatakan kepada keluarga Daud, "I'malu ala Daud syukra." Wahai keluarga Daud, tanda Anda bersyukur adalah maksimalkan amal Anda. I'malu, beramal saleh. Ini bisa saya sampaikan. Rasanya setengah 12 sudah mendekati waktu zuhur, ya, supaya kopinya juga tidak menjadi dingin, ya, supaya sehatnya kacangnya bisa dimakan. Nah, kita sambil persiapan zuhur. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya kembalikan ke MC jadi mana moderator. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi menurut menghadirkan
Satu adalah sayap. Makanya silakan. Ya. Satu adalah sayap ar-raja, harapan. Yang ar-raja, berharap. Yang kedua al-khauf, takut. Takut, cemas, khawatir, takut. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya butuh penjelasan tadi Ustaz mengenai yang saya terakhir, maksimalkan amal soleh Anda yang disampaikan oleh Nabi Daud, itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Itu firman Allah dalam Al-Quran kepada keluarganya Nabi Daud. Apa kata Allah? I'malu ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ala Daud artinya keluarga Daud, seperti Ali Imran. Ali itu artinya keluarga. I'malu, beramal solehlah wahai kalian keluarga Daud, syukra, sebagai bukti bersyukur. Dan amat sedikit hambaku yang pandai bersyukur, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sederhananya, Allah kasih kita nikmat mata, nikmat tidak? Maka bagaimana kita menunjukkan syukur kita atas nikmat mata ini? Apa amal mata kita? Apa amal soleh mata? Dipakai baca Quran atau tidak? Dan seterusnya. Punya kaki nikmat? Nikmat. Maka pertanyakan, apa amal soleh kaki kita? Dilangkahkan ke masjid tidak? Ada saudara kita sakit, ditengokin kan? Ada yang meninggal, tidak siyadi tidak? Ya. Ada yang undang kondangan, kita datang atau tidak? Karena itu 6 hak muslim atas muslim yang lain dalam hadis Nabi. Kita punya harta, nikmat tidak? Maka tanyakan, apa amal soleh harta kita? Kita punya pasangan, nikmat tidak? Apa amal soleh kita dari pasangan kita? Kita punya anak, nikmat tidak? Nikmat Allah. Apa amal soleh dari anak kita itu? Kita punya rumah, nikmat. Apa amal soleh yang kita lahirkan dari rumah kita? Pernah nggak dibikin pakai buat majelis taklim, mengundang orang, pembagian santunan anak yatim di rumah kita dan seterusnya? Ya. Sehingga konsekuensi nikmat itu, pertanyaannya adalah apa amal soleh kita dari nikmat itu? Itulah mana malu ada udah syukur. Bagi keluarga Daud atas nikmat yang sudah Allah berikan, beramal solehlah sebagai bukti Anda benar-benar bersyukur kepada Allah. Itu maknanya. Wallahu a'lam. Lagi? Silakan. Itu ayat Allah. Kaitannya firman Allah perintah untuk melaksanakan puasa 183 ya. Itu Ustaz sampaikan bahwa diturunkan pada bulan Syawal. Nah, kemudian di ayat 184 dan 85 ya, 85 kan Syahrul Ramadan. Apakah itu juga bulan Syawal atau sudah bulan Ramadan? Terima kasih. Baik. Sebagian ulama menitik beratkan yang turun di bulan Sya'ban adalah rangkaian ayat puasa semuanya. Dari 183 sampai 185 itu intinya di sana. Ya. Nah, ketika ayat itu turun, Ramadan Allah tidak kaitkan dengan puasa. Justru Ramadan Allah kaitkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran.
Kalau ayatnya ini untuk menjelaskan ayat sebelumnya tentang ayat yang kutiba alaikumusiyam yang belum menjadi jelas seolah-olah, ya Rob ini kami puasanya bulan apa? Kan itu kira-kira ada pertanyaan ini. Ada potensi bertanya begitu. Harusnya ayat 185 menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi kutiba fihi alaikum siyam. Bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan atas kalian di dalamnya berpuasa. Untuk menjawab ayat 183. Tapi kan itu nggak dilakukan sama Allah. Allah tidak mengatakan itu. Justru Allah mengasosiasikan Ramadan dengan Al-Quran, sebagaimana Allah mengasosiasikan orang beriman dengan karakter siam. Jadi siam itu karakter yang melekat dengan orang beriman, sementara Ramadan itu melekatnya dengan Al-Qurannya. Dan ketika disampaikan sama-sama di bulan Sya'ban, ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah bulan Sya'ban mengkondisikan iman dengan karakter siam, dan bulan Sya'ban sudah mengkondisikan cinta kita kepada Al-Quran untuk menyambut bulan Ramadan. Karena Ramadan bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan ini diturunkannya bukan berarti di bulan lain tidak ada Al-Quran itu. Sebab maksudnya di bulan Ramadan Al-Quran turun adalah di malam Lailatul Qadar, saat Al-Quran diturunkan dari sisi Allah secara sekaligus ke langit dunia. Karena proses tahapan turunnya dua kali. Dari sisi Allah ke langit dunia itu sekaligus Lailatul Qadar. Malamnya penuh dengan keberkahan. Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan itu di dalam malam Lailatul Qadar. Karena dalam bahasa Arab anzala yunzilu itu artinya menurunkan secara sekaligus. Ya. Ada menurunkan secara bertahap. Bahasa Arabnya nazzala yunazzilu. Makanya ada ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah. Dan kami turunkan secara bertahap. Dari Al-Quran ada yang berfungsi sebagai pengobat dan juga rahmat. Ya, syifa, kesembuhan dan rahmat. Apa maknanya? Al-Quran Allah turunkan secara sekaligus di malam Lailatul Qadar bulan Ramadan, tetapi 23 tahun diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu di semua bulan ada ayatnya. Ya, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Itu dua poin. Kira-kira bagaimana kita bisa memahami rangkaian itu? Wallahu a'lam. Mohon maaf, itu kan ada Fama syahidan minhum syahru falasam. Ini di 185 dia. Betul. Itu artinya kalau melihat bulan Ramadan berpuasa gitu. Betul. Ketika Anda di penghujung bulan Sya'ban menyaksikan bulan barunya Ramadan, maka berpuasa. Makanya ayatnya diturunkan di bulan Sya'ban. Karena nggak mungkin melihat bulan barunya Ramadan kalau ternyata ayatnya diturunkan di Ramadan, setelah Ramadannya atau bahkan saat Ramadannya. Jadi siapapun di sementara di kalian nanti yang bisa menyaksikan kalau bulan barunya Ramadan muncul, maka faliyasum, silakan berpuasa. Ya, sudah dibikin aba-aba sama Allah. Dan Ramadan bulan Al-Quran, aba-aba juga dengan Al-Qurannya. Jadi sekarang kita sudah memulai dan seterusnya. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi boleh? Kaitannya dengan Lailatul Qadar. Untuk segi bahasa mengenai anjala ya, itu apakah bentuk lampau atau bentuk ini ya? Mudhari ini. Anzala. Inna anzalnahu. Baik, itu fi'il madhi, bentuk lampau. Ya. Dalam Al-Quran bentuk lampau itu kita juga perlu memahami konteksnya. Contoh, tidak semua bentuk lampau menunjukkan bahwa peristiwa itu sudah terjadi. Apa buktinya? Ayat-ayat kiamat, Pak. Semua ayat kiamat pakai bentuk kata kerja lampau. Idza syamsu kuwirat, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Iqtarabat insyaqqa. Idza samaa'un fatarat infatar. Kuwirat, kemudian fujirat, kemudian apalagi sujirat. Semua itu fi'il madhi semua, bentuk lampau. Pertanyaan saya, kiamatnya sudah terjadi belum? Maka ilmu Al-Quran masuk di situ.
Kalau ada dalam Al-Quran fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, menghadirkan sebuah makna yang sebenarnya peristiwanya belum terjadi, maka artinya menjadi apa? Memastikan dengan sebuah kepastian yang absolut, menjanjikan bahwa peristiwa itu pasti terjadi. Itu namanya dalam ilmu Al-Quran kita bisa mengatakan. Ya. Tetapi dalam konteks Al-Quran, kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu adalah peristiwanya sudah terjadi dulu. Bukan setiap tahun Lailatul Qadar Allah turunkan lagi, tidak. Tetapi pada satu malam yang sudah disebutkan sebagai Lailatul Qadar itulah Allah pernah menurunkan Al-Quran secara sekaligus dari sisinya ke langit dunia. Ya, ada dua versi. Pendapat pertama melalui perantara Jibril, pendapat kedua Allah langsung turunkan kepada malaikat-malaikat penjaga langit dunia. Nah, sementara makna qadar sendiri ada tiga dalam tafsir. Satu, qadar maknanya sempit. Dalam surat Al-Fajr, ya, Allah menyebutkan tentang faqudira alaihi rizqan atau faqadara alaihi rizqan fayaqul rabbi akraman fayaqul rabbi ahana. Orang yang disempitkan rizqnya, dia mengatakan bahwa Allah telah menghinakan dia. Qadar maknanya sempit. Kenapa? Karena malaikat turun semua berdesak-desakan di langit dunia. Hatta Jibril turun ke langit dunia di malam Lailatul Qadar dalam sebuah hadis. Fayahbitu Jibril ila kabkabatin minal malaikati. Jibril pun ikut turun membersamai semua rombongan malaikat di langit dunia. Kemudian apa? Walahu sittu mi'at junah. Jibril itu punya 600 sayap. Yang hanya dua dia akan bentangkan sayapnya itu hanya di malam Lailatul Qadar. Jadi 590 sayap dia bentangkan, duanya dia simpan. Dua sayap itu hanya dibentangkan yang syuruhuma fi Lailatul Qadar. Dia akan bentangkan hanya di malam Lailatul Qadar saja. Dan ketika dia dibentangkan, dalam hadis dikatakan fayujawizani al-masyriq wal maghrib, maka langsung menutupi dari ujung timur sampai ujung barat. 600 sayap dibentangkan, malaikat semua turun, langit berdesak-desakan, sempit dia. Nah, ada makna lain sempitnya apa? Di malam Lailatul Qadar banyak kaum muslimin yang bersempit-sempitan di masjid, ramai orang itu iktikaf. Tapi pada saat yang sama juga banyak yang bersempit-sempitan di jalan tol dan juga di mal-mal. Nah, ini dia ya, berdesak-desakan di sana. Yang kedua adalah qadar maknanya apa? Ketentuan. Karena Allah menetapkan segala ketentuannya di malam Lailatul Qadar yang sudah Allah tetapkan qadanya di malam nisfu Sya'ban. Makanya ada qada dan qadar. Allah tetapkan segala ketentuan di malam nisfu Sya'ban dan Allah minta malaikat menuliskannya, diqadarkan sama malaikat, dituliskan di malam Lailatul Qadar. Semua takdir-takdir kita ditetapkan di malam nisfu Sya'ban setiap tahun, ya. Dan kemudian dituliskan di malam Lailatul Qadar. Maka mintalah takdir kepada Allah, permintaan-permintaan kita, doa-doa kita di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, qadar maknanya apa? Kemuliaan. Ya. Sebab malam itu menjadi mulia karena diturunkan padanya Al-Quran. Dan semua yang dikaitkan dengan Al-Quran semua menjadi mulia. Nabinya, Nabi Muhammad menjadi nabi paling mulia. Malaikatnya yang membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, menjadi malaikat paling mulia dari semua malaikat yang ada. Miliaran malaikat, Jibril paling mulia. Ratusan ribu nabi, 313 rasul, Nabi Muhammad yang paling mulia. Ya. Kemudian tanahnya yang tempat turunnya Al-Quran, Makkah dan Madinah, menjadi tanah yang paling mulia. Betul? Kemudian apa lagi? Malamnya tempat diturunkannya atau waktu diturunkannya malam Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia sepanjang malam, sepanjang tahun. Jadi malamnya, tempatnya, nabinya, kemudian malaikatnya dan umatnya, umat Nabi. Allah mengatakan khairu ummah, kalian juga adalah umat terbaik sebab turun kepada kalian Al-Qur'anul Karim. Maka mencari kemuliaan. Kalau kita pengen rumah tangga kita mulia, rumah tangga harus hidup dengan Al-Quran. Kita pengen Allah karuniakan anak-anak yang mulia, hidupkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Kita pengen tempat usaha kita mulia, hidupkan tempat usaha kita dengan
biasakan baca Al-Quran di pagi hari sebelum mulai aktivitas. Kita punya yayasan, sekolah, hidupkan dengan Al-Quran, karena semua yang bersandar atau punya kaitan atau kemudian disandingkan dengan Al-Quran semua otomatis menjadi mulia, karena Al-Quran, Ahlul Quran adalah keluarganya Allah dan orang-orang pilihannya, Ahlullah wasasah. Jadi ini poin yang terkait dengan makna qadar dalam Al-Quran tadi 3, mulia, sempit, dan ketentuan. Ya wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Ustaz, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai penentuan awal Ramadan. Karena kan untuk awal Ramadan kan biasanya sering berbeda saja ya. Ada yang sekarang ini sudah menentukan awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadannya. Untuk kita sebenarnya yang mana? Terima kasih. Bismillah. Ada orang tanya, Ustaz kapan kita mulai puasa? Saya jawab 1 Ramadan insyaallah. Jadi kapan Ustaz kita lebaran? 1 Syawal insyaallah. Jadi sholat Jumat hari apa Pak? Hari Jumat insyaallah. Gak mungkin sholat Jumat dari Sabtu kan begitu. Maka pertanyaan berikutnya, kapan tanggal 1-nya kan begitu Pak ya? Nah, tanggal 1 itu tentu setelah akhir bulannya. Betul? Berarti patokannya dimulai kapan bulan itu berakhir. Nah ini kita berpikir secara sistematis ya, konstruktif, bahwa kapan akhir bulannya. Akhir bulan itu adalah ketika bulannya mati. Ya, ada istilah bulan mati, ada istilahnya bulan hidup, bulan baru, bulan hidup. Nah, bulan ditentukan mati ketika dia sudah lewat garisnya. Ada dalam ilmu falak itu sekian derajat sampai sekian derajat itu dikatakan bulan mati. Ada garis elongasinya. Nah, oleh Mabims ini majelis agama, B-nya Brunei, I-nya adalah Indonesia, M-nya adalah Malaysia, S-nya Singapura. 4 negara ini sudah berkonsensus. Dulu derajat elongasinya itu di 2 derajat saja. Ditentukan bahwa bulan itu sudah dianggap bulan hidup, bulan baru kalau sudah lewat 2 derajat dari ufuk. Nah sekarang 3,2. Jadi karena sudah konsensus bersama, karena wahdatul matalib, ini beberapa negara yang titik matlaknya sama, kemudian sudut tertibnya sama begitu. Ya, dalam mazhab Syafi'i kan kita boleh kemudian berkonsensus beberapa wilayah menentukan titik yang sama. Ya, kita tentu nggak bisa disamakan dengan Saudi. Kita beda negara, garis bujurnya pun beda, lintangnya pun berbeda, dan itu semua berkaitan dengan waktu. Kita dengan sesama Indonesia saja, dengan Papua saja berbeda, apalagi dengan Saudi. Bisa nggak memaksakan sholat zuhur kita harus sama dengan sholat zuhurnya orang Papua? Nggak bisa. Di sana punya waktunya, kita punya waktunya. Ibadah itu sesuai dengan waktu di mana kita berada. Saya sahur di sini Pak, di Indonesia. Pergi ke Amerika saya. Beda berapa jam sini sama Amerika? 12 jam. Saya berangkat jam 12 siang sampai sana 12 jam, berarti kapan? Ya? Jam 12 siang kapan? Besok atau kemarin? Hah? Kemarin kan, di luar kita kan? Betul? Berarti saya buka puasanya pakai jam sana Pak, jamnya Indonesia? Jam sana. Ya. Saya berangkat dari sini jam 7 pagi ke Belanda. Nyampe sana maghribnya jam 10 malam, jam 11 malam. Belanda, kemudian Italia sana, yang kaum muslimin kalau puasa sampai berapa belas jam? 18 jam, 17 jam. Ya. Mau buka puasa ke mana? Pakai jam Indonesia? Nggak boleh, harus pakai jam. Selama bisa ditentukan waktunya, ikut waktu setempat, kecuali di Antartika. Kalau orang sudah tidak ada jamnya, di sana malam terus atau siang terus, maka kata Yusuf Qaradawi, silakan ambil tauqidnya adalah tauqid Makkah. Hitung waktu Makkah saja. Kapan Makkahnya sholat zuhur, ikut zuhurnya di sana pakai waktu Makkah. Kapan Makkahnya sholat asar, sama. Tapi kalau masing-masing masih bisa menentukan waktunya, pergantian siang malamnya masih ada, ikut waktu setempat. Nah,
berarti puasa juga kita sesuai dengan waktu kita. Idul Adha sesuai dengan Idul Adha kita, waktunya waktu kita. Jangan kemudian nanti Lebaran Idul Adha lebih kompleks lagi. Ustaz, bagaimana sih puasa Arafahnya itu ikut mana? Ikut jemaah haji apa ikut tanggal 9-nya? Pertanyaan saya itu. Puasa Arafah tanggal 9 itu ikut wukufnya jemaah haji atau ikut tanggal 9-nya? Tanggal 9. Tanggal 9. Karena Nabi sudah puasa Arafah sebelum adanya perintah haji. Kalau Nabi sudah puasa Arafah sebelumnya, di setiap tanggal 9 Zulhijjah Nabi sudah biasa puasa Arafah. Padahal perintah haji itu Nabi baru menjalankan sekali seumur hidup menjelang wafatnya. Berarti sebelumnya Nabi puasa atas siapa yang wukuf, Pak? Ada nggak yang wukuf sebelumnya? Nggak ada. Terus ngapain puasa? Jadi semua berdasarkan tauqid. Puasa Arafah itu karena waktu tanggal 9-nya. Kita kemudian di sini menjadi maghrib, kapan waktu maghribnya? Itu yang kita ikut. Oh, maghrib tanggal 28 Februari, lihat bulan. Secara ru'yatul hilal, imkaniyatul ru'yah mungkin nggak kita lihat. Kalau nggak mungkin dengan mata kepala telanjang, maka pakai alat. Kalau nggak bisa kebaca juga, fa'inkum ma'alaikum. Kalau ternyata mendung, maka bulatkan. Bilangan bulan terakhirnya menjadi 30. Maka patokannya adalah bulan terakhir, bukan bulan berikutnya. Saya katakan tadi, menjadi tanggal 1 harus menentukan bulan sebelumnya tanggalnya berapa, 29 atau 30. Dan Hijriah itu kalau bukan 29, 30 dia baca. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Mereka sudah punya hitungan hisab, silahkan. Ya. Tetapi kita harus konsekuen. Jangan sampai kalau nanti pemerintah mulainya lambat, kita puasa ke pemerintah, giliran Muhammadiyah lebarannya cepat, ikutnya Muhammadiyah. Saya ingin NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, semua saya ambil berbeda-beda. Yang penting saya lebaran lebih cepat dan puasanya lebih belakangan. Ini bukan NKRI namanya. Saya ambil semuanya. Nah, ini kepentingan pribadi namanya, Pak. Ya. Nah, kalau kita mau konsekuen dari awal namanya Muhammadiyah, lebarannya bareng Muhammadiyah. Awal berpijak kepada ru'yah, awal berpijak kepada hisab. Tapi ada satu hadis mengatakan apa? Aftiru, ya, sumu yauma yasumun nas, aftiru yauma yaftirun nas. Mulailah Anda berpuasa saat kebanyakan orang berpuasa, dan Anda berbuka saat kebanyakan orang berbuka. Jadi ini yang menjadi dalil mengambil kesepakatan umum. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih maslahat. Karena kita ingin umat Islam itu dipandang dari luar, kompaknya itu yang paling utama. Itu aja, kalau itu selesai lah, Masya Allah. Dan mudah-mudahan ada efisiensi itu, ya. Karena sidang isbat lumayan juga, katanya 3 miliar habisnya itu, Masya Allah. Ini kan isunya efisiensi terus ya Pak ya. Potong ke sana, potong ke sini kan. Ada kawan saya di Dirjen Dimas itu, cerita dia, sekali sidang itu MM-an juga habisnya. Nah, luar biasa. Tinggal ru'yah aja berapa orang bersaksi, kemudian sumpah nama Allah, dia menyaksikan, selesai umumkan pemerintah, dibaiat, disumpah, dia menyaksikan benar-benar 2 orang saja cukup menetapkan. Kalau nggak bisa ya udah hisab bareng-bareng, kita pakai saja tanggal sekian, tanggal sekian. Toh pemerintah tiap bulan juga sudah menentukan tanggal 1 setiap bulan kapan, tanggal akhir. Gitu, bisa pakai hisab sebenarnya. Kalau pengen cari jalan keluar, itu saja. Cuma kita masih bersikukuh dengan pandangan fikih masing-masing. Oh ya, ru'yah aja paling afdal, hisab aja paling afdal. Aku lihat masih. Kalau kata orang Mesir masih, silakan. Apa aja yang maslahat, selama tidak mengatakan pendapat yang lain salah apalagi sesat, itu yang boleh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bapak Ibu ada lagi yang mau tanya? Mungkin karena waktunya sudah hampir mendekati zuhur, saya kira pertemuan kita siang pagi biasa ini kita cukupkan saja. Barangkali sebelum berakhir kami minta Pak Ustadz untuk berkita berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Alhamdulillah wa syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lillahi ni'mahu wa
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. انت ولينا في الدين والدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بلغنا